Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membangun jaringan WAN menggunakan kabel dan net kabel yang biasa disebut dengan WiFi di Cisco. Untuk topologinya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini gambaran topologinya yang akan saya buat nanti. Di sini kita akan menggunakan 4 buah server, kemudian satu buah router yang tipenya 1941, kemudian satu router PT, kemudian modem kabel, kemudian cloud PT, kemudian satu access point, 3 user yang menggunakan kabel atau wireless, dan 2 klien yang menggunakan jaringan kabel. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, baik. Nah, di sini halaman kerja Cisco ini masih kosong ya. Kita akan buat seperti topologi yang saya perlihatkan di awal video. Untuk langkah pertama, kita memerlukan 4 buah server. Oke, server 1, server 2, server 3, dan 4. Oke, sini kita rapikan dulu ya. Kemudian kita tambahkan switch, satu switch. Kemudian kita tambahkan router yang tipenya 1941. Kemudian kita tambah PT cloud PT1, kemudian kabel modem, kemudian kita tambahkan lagi router PT. Oh ya, jika nanti ada teman-teman yang menanyakan kenapa harus pakai di sini 941 dan sini router PT, di sini saya menggunakan router PT karena router PT ini kita bisa modif portnya ya. Kalau 941 itu sudah ada bawaannya, tapi kenapa saya menggunakan itu karena saya hanya menggunakan satu buah switch saja, jadi saya butuh cuma 2 port. Kan bawaannya 941 cuma 2 port ya untuk gigabitnya. Kalau ini kita bisa tambah gigabitnya sejumlah yang diperlukan. Kemudian kita tambahkan isi 2 untuk jaringan kabel. Kemudian kita tambahkan switch, kemudian access point, kemudian laptop satu, kemudian tablet, kemudian smartphone ya. Oke, jadi sini sudah lengkap ya, tinggal kita rubah semua namanya sesuai dengan kebutuhannya. Di sini server DNS, sini 8888 ya terus IP-nya, dan di sini web, kemudian di sini sing DNS ya, DNS
sini email, di sini DHCP server ya, DHCP. Oke, kemudian sini sysnol. Oke, router sini kita ganti, saya ganti ini jadi router ISP. Kemudian di sini saya menjadi internet, sini saya ganti menjadi modem SMK. Kemudian sini router SMK. Terus oke, PC di sini saya kasih nama mat. Sini saya kasih nama mawar. Dan di sini saya user 3, user 2, user 1. Oke, nama sudah saya kita berikan. Langkah berikutnya kita berikan ya, kita menghubungkan setiap klien ini, setiap komponen ini ya. Dari sini dulu. Oke, kemudian nah, di sini bisa dilihat the cable cannot be connected to the port. Artinya apa namanya, switch ini portnya sudah penuh ya. Kita cek dulu, kita cek switchnya, portnya itu 4 ya, 4 sudah digunakan semua, jadi kita harus tambahkan satu ya port. Di sini saya matikan dulu satu port, saya matikan dulu, zoom in ya, zoom in, kelihatan di sini saya matikan. Kalau berwarna hijau itu nyala, kalau kita lampu hijaunya hilang berarti mati ya. Ini kita buang aja ini ya, kita pakai, kita tambahkan yang fast ethernet ya, berarti ini fast ethernet cuma saja ya, kita mulai cuma satu saja. Kemudian setelah itu kita nyalakan ulang, lalu ini close, kita coba hubungkan lagi. Nah di sini saya pakai kabel ini ya, yang automatically, karena kalau kalian mau pakai kabel track juga boleh, langsung saja sini bisa ya. Tapi di sini saya sering menggunakan kabel automatically karena itu lebih cepat ya, lebih cepat, portnya itu auto connect. Tapi kalau kalian mau pakai yang manual juga boleh, kayak sebagainya. Ini cuma solusi ya. Oke, kemudian hubungkan dari plug ke internet, plug ke modem, terus modem ke router PT. Langkah berikutnya kita hubungkan lagi yang bagian sini ya, router ke street, dan oke sama ya, ini cannot be connected. Kita cek dulu routernya, dia cuma punya dua pas ethernet. Nah, di sini saya zoom dulu, saya mau menggunakan yang gigabit ya. Saya hapus ini, saya hapus ini, saya hapus ini, menggunakan pas internet. Bisa dilihat di sini, ini pas internet ya. Jadi saya mau ganti, sebenarnya bisa, cuman saya mau ganti net ya, gigabit ya, gigabit tuh. Oke, kita bisa lihat di sini, nyalakan dulu,
lihat. Oke, gigabit ya. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi dari sini ke sini, terus dari modem ke sini. Saya dulu ya, saya mau buat di berurutan supaya nanti pada saya mengkonfigurasi itu saya enggak pusing ya. Kan di sini 00, di sini 01 10, di sini yang ketiga ya 20. Oke. Tapi kalau kalian mau hubungkan secara acak enggak berurutan seperti model saya enggak masalah ya. Biasa kalian tahu port ini terhubung dari sini, enggak gigabit ini terhubung kemana, itu intinya. Oke, kalau semua sudah terhubung, sekarang langkah berikutnya adalah kita memberikan IP address pada segmen ini. Oke, sini IP DNS itu DNS Google ya, 838. Oke, web itu 8.8.9, PHP 8.8.8.11, 8.8.8.10. Saya rapikan dulu ya. Oke. Terus di sini 8.0.0.1 ya. Ini gateway-nya. Dan di sini 10.10.1.1, dan lalu di sini 10.10.2.1. Jadi kemudian di sini 172 titik 10.1.0/4. Kemudian di sini 92.168.55.0/24. Oke, ini sudah ya dia. Oke, sudah. Nah, untuk bagian di sini kita akan menggunakan DHCP ya. DHCP server. Nah, untuk khusus di access point ini kita akan menggunakan DHCP server. Nah, untuk si klien ini saya tidak menggunakan, saya menggunakan statik saja. Oke, karena kita sudah petakan alamat IP-nya, sekarang kita akan setting masing-masing komputer. Sebelum itu saya koneksikan dulu ini ya, point-nya dulu yang setting supaya terkoneksi ke klien. Oke, bagaimana cara settingnya? Kita masuk di point, config, setting. Oke, namanya biasa gitu, di port. Oke, nah port 1 ini kita ganti namanya, misalkanlah add hotspot SMK ya. Sorry, SMK. Oke, kemudian untuk authentication-nya saya pakai huruf kecil. Hotspot ya, hotspot. Untuk authentication-nya pilih WPA2PSK, passwordnya 123456789. Nah, saran saya nanti di sini kalian harus menggunakan nama kalian ya. Spot misalkan nama lengkapnya Ahmad Mawar gitu ya. Kemudian kalau sudah kita close. Nah, oke, langkah berikutnya kita masuk di ini dulu, di
router config, kita masuk di yang ini dulu ya, untuk giga gigabit 00 yang connect ke sini. IP-nya itu 10.10.2.1. Oke, on, dari hijau. Kemudian yang gigabit 10 itu IP-nya ke bawah ya, itu 92.98.95.1. Oke, on, supaya hijau. Kemudian yang ke samping nih 172.10.1.1. Oke, on. Oke, sudah hijau ya. Berikutnya kita setting lagi di router SMK ini, karena IP di sini yang mengarah ke client hotspot itu menggunakan DHCP, maka kita setting dulu DHCP-nya. Di sini saya masuk di layer 2. Oke, ini saya masuk layer 2 ya. Jadi kalau kalian mau setting portnya, headernya, klik saja yang ini, kemudian dia akan masuk otomatis di sini. Masuk CLI, langsung aja sini ketikkan ketikkan ya. Untuk setting DHCP servernya, perintahnya itu IP DHCP full. Nah, untuk variabelnya user 1, enter. Kemudian networknya ya, networknya berapa, 172.10.1. Lihat dulu. Oke, 1 titik 0 betul ya, 255.255.0.0, enter. Kemudian default itu 172.10.1.1. Oke, enter. Kemudian DNS servernya DNS tab. Oke, nah DNS server di sini, jadi DNS server sini akan kita gunakan DNS server yang di server ini ya, yang di sini. Jadi kita masukkan 8.8.8.8. Oke, kemudian enter, exit dulu, EX, kemudian kita escape IP DHCP EXC 172.10.1 start dari 2 ya, dari 2 sampai 172.10.1.254. Sorry, sini ada kesalahan, saya lupa spasi. Oke, enter. Kemudian END. Oke, sudah ya, ini sudah selesai. Kita close, kita konekkan, masuk di smartphone, config. Saya lupa dulu, ini kita copy dulu ini ya, copy, ini copy dulu, masuk di smartphone, kemudian masuk di setting. Oke, wireless mode. Nah, wireless mode ini SSID-nya kita rubah menjadi nama hotspot, kemudian authentication-nya WP address, masukkan password yang tadi yang di WiFi ya, 123456789.
Oke, kemudian IP configuration-nya kita pilih DHCP. Tunggu, dia akan terhubung sendiri tuh. Kita tunggu dulu IP-nya. Udah keluar belum? Ini belum dapat ya. Tunggu. Oke, sudah dapat ya tuh. Sudah dapat IP. Kita close. Ini akan terhubung ya. Sudah dapat IP pas terhubung. Kemudian masuk lagi di ini user 2, config, setting. Oke. Di ini belum ada wirelessnya untuk user laptop, jadi kita harus tambahkan dulu di physical. Kita matikan dulu ini LAN-nya, kita buang, ganti dengan wifi ya, yang di bawah sini, tarik naik ke atas, kemudian nyalakan lagi. Kemudian kita masuk di configuration. Nah, sudah muncul wirelessnya. Kita masuk di wireless, sama ya, kita masukkan di sini nama hotspotnya yang kita copy tadi, namanya hotspot kami, ketik saja kalau kalian tidak bisa copy. Kemudian authentication-nya WP atau PSK, passwordnya 123456789. Kemudian IP-nya kita CP. Oke, sudah terhubung. Kita kembali setting CP, itu akan muncul di sini ya. Oke, sudah muncul. Gateway-nya ini ya, close, kemudian tablet 3, config, wireless 0, masukkan nama wifi-nya, kemudian WP ADPSK, masukkan 123456789, kemudian IP configuration-nya DHCP. Oke, setting. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita masuk di PC Ahmad, sama kita akan memberikan juga IP ya pada komputer ini. Kita masuk di desktop configuration, IP static 192.168.55.2. Kemudian di sini 192.168.55.1. 1 itu adalah gateway-nya ya nanti. Kemudian servernya itu kita pakai DNS servernya ini, yang DNS ini ya, 8.8.8.8. Oke, close. Ini juga config, desktop application 192.168.55.3. Kemudian default IP-nya 192.168.55.1. kemudian DNS-nya sama 8.8.8.8. Nah, langkah berikutnya kita masuk di router. Oke, kita sudah berikan semuanya IP default gateway. Sekarang kita tes dulu apakah PC ini sudah connect ke router. Oke, sudah sukses ya. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan masuk di segmen ini. Langkah yang pertama kita masuk di DNS, di sini dulu ya. Sorry, di router. Routernya ini config. Kita masuk di gigabit 0 yang mengarah ke sini. Ya, oke, 01 00. Oke, saya lupa dulu karena saya maunya ya ini ke sini. Oke, sudah 00. Oke, tapi kalau teman-teman atau kalian semua mau modelnya di sini 01, tidak masalah ya, ini cuma kemauan saya. Oke, lanjut. Ini 01, masukkan IP dari 1010. Titik 10.1.1. Jangan lupa on. Oke, 3 bitnya lagi 8.0.0.1. Oke, on. Sudah. Sekarang kita masuk di settingan servernya ini ya. Pertama DNS, masuk di configuration, setting,
Untuk pas Ethernet sini kita masukkan IP sorry ya, sini dulu. IP-nya itu adalah 8.8 8.0.0.1. Nah, gateway-nya ya, ini gateway-nya. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian pas Ethernet 0, IP address-nya itu 8.8.8.8. Masnya oke. Setelah itu kita masuk di service, masuk di DNS. Nah, DNS ini kita daftarkan web dan emailnya. Oke. Nah, untuk yang pertama web. Untuk yang pertama kita daftarkan dulu alamat webnya www.smk misalkanlah PKJ ketika aja sch.id. Alamatnya kita masukkan alamat dari web ini ya, 88889 8.8.8.9 dan kita add. Kemudian yang kedua email ya, email itu adalah smk.tkj.sch.id. Alamat emailnya itu, addressnya itu 8.8.8.10. Kemudian add. Nah, sudah ada ya, ini untuk email, ini untuk web. Nah, jangan lupa ya, DNS address-nya kita on kan. Oke, sudah, kita close. Sekarang kita pindah ke web. Di web, config, setting, default gateway-nya 8.0.0.1. Kemudian DNS-nya itu 8.8.8.8. Jadi DNS-nya itu harus menggunakan DNS ini ya. Kemudian masuk di fast Ethernet, kita tambahkan di sini untuk IP-nya 8.8.8.9. Untuk web ini IP-nya 9 ya. Kemudian masuk di service, kita masuk di ini web ya, oke, HTTP index, kemudian kita edit. Ini kita edit, ini edit sini, selamat datang. Oke, di sini welcome-nya kita edit SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, kemudian fiturnya halaman utama. Kemudian kita save, yes. Oke, sudah close. Nah, kemudian bagian email kita sudah di config, setting gateway-nya sama ya, 8.0.0.1. gateway-nya masih menggunakan, testnya menggunakan sama ya, 8. Dan pas internetnya kita menggunakan IP ini ya untuk email 8.8.8.10. Kemudian service-nya kita masuk di email. Nah, di email ini kita masukkan domainnya www.smk.tkj.sch.id. Nah, sorry, untuk email itu tidak menggunakan www ya, itu untuk web SMK TKJ. Oke, kalau kalian ragu, kalian boleh cek di DNS.
yang kalian masukkan di DNS simpletkp.pcri. Oke, kalau ragu ya, kalau enggak ya salah. User yang pertama kita masukkan user klien-kliennya. Pertama ada user 1, passwordnya 12345, tambah, oh jangan lupa ya, kalian set dulu nih, set dulu baru ini. Oke, yang sudah tambah ya. Sekarang kita tambahkan 2, user 2 tambah user 3, tambah. Oke, sekarang tambahkan untuk Ahmad nya 12345 tambah dia Mawar 12345. Nah, Mawar ini ya, Mawar. Kalau Ahmad yang ini Ahmad, yang user 3, user 2, user 1. Oke, tambah. Oke, sudah ya, sudah 5 user. Jangan lupa kasih call on. Kemudian kita close. Yang terakhir itu DHCP ya. DHCP masuk di config setting. Untuk gateway-nya masih sama 8.0.0.1, DNS-nya 8.8.8.8. Kemudian pas Ethernet 0, IP-nya kita gunakan IP ini DHCP 8.8.8.11. Oke, kemudian kita masuk di service, kita masuk di DHCP. Default gateway-nya kita rubah menjadi 8.1. Oke, DNS servernya 8.8.8.8. Start IP-nya itu dari 2. Oke, 255. Oke, kita save. Oke, ini sudah berubah ya. Jangan lupa on. Oke, sudah. Kita close. Nah, setelah kita memberikan IP dan setting routernya, sekarang kita tes dulu apakah IP ini server ini sudah bisa berkomunikasi dengan klien sini ya. Kita coba dulu, kita tes dulu router ke router ya, router ini ke router ini. Oke, gagal. Kita tekan lagi. Oke, gagal. Nah, kenapa gagal? Karena kita belum setting di bagian ini. Oke, yang pertama kita setting dulu di cloud-nya di internet. Kita masuk di config, kita masuk di Ethernet 6. Kita gunakannya kabel ya, kabel, dan kemudian masuk di connectionnya kabel, kemudian kita pilih Ether 6, kemudian add, close, kemudian kita masuk di kabel modem config. Oke, ini sudah ya, ada perlu dirubah. Nah, sekarang kita coba tes. Oke, masih tetap tidak bisa lagi. Nah, sudah sukses ya. Oke, jadi router ini sudah bisa berkomunikasi dengan router SMK ya, router ISP sudah bisa berkomunikasi dengan router SMK. Nah, sekarang kita coba tes lagi dari server ke klien. Kasih pilot ya, sekali lagi. Oke, pilot. Kita cobain di klien sini ke klien sini. Oke, pilot. Sekali lagi, pilot. Sukses. Ini oke, sukses. Nah, jadi untuk segmen ke sini itu berhasil, tapi ketika keluar ke sini itu tidak berhasil. Nah, kenapa bisa? Karena kita belum membuat routing ya, routing dari server ini menuju ke klien ini.
kita belum buat routing ke sini. Jadi kita buatkan routing dulu dari router ini menuju ke router ini agar server di sini bisa berkomunikasi dengan klien. Itu sebaliknya, klien ini bisa berkomunikasi dengan server ini. Oke, kita buat routingnya dulu. Masuk di router ISP, kemudian masuk di config, kita pilih RIP. Di RIP kita masukkan IP yang ada di sini ya. Yang pertama itu IP ini 10.10.1.1. Nah, dia akan berubah menjadi network ya, bukan lagi IP, tapi dia berubah menjadi ekspor secara otomatis network ya. Dan tambah lagi untuk IP yang ini 8.0.0.1. Oke, kalau sudah kita close, kita pindah ke router SMK lagi, kita masuk di RIP dan tambahkan untuk semua IP yang di sini ya. Oke, sini 3 ya, 192.1 itu 68.55.1 add. Oke, 172.10.1.1 add. Oke, kemudian 10.10 10.10.2.1. Oke, sudah, kita close. Sekarang kita coba tes ya dari server ke router dulu. Oke, sudah sukses. Aku sekarang dari server ke klien. Oke, sudah sukses ya. Jadi kalau seperti ini, oke, masih belum terbaca, masih pilot. Oke, sudah sukses. Nah, sukses. Jadi server sudah terhubung ke klien. Sekarang kita akan tes untuk webnya. Kita buka salah satu klien, saya pilih di mawar dulu, dan saya buka webnya. Nah, saya masukkan web yang ini ya, yang tadi kita input sini. Webnya yang kita daftarkan tadi itu ini, www.smktkj ya. Dari mana tadi? Oke, saya coba. www.tkj.sch.id. Enter. Kita pilih go. Nah, sudah muncul ya. Ini yang kita buat tadi di web ini. Nah, di web ini kita lihat apakah sudah sama ini ya. Oke. Selamat datang SMK Teknik Komputer Jaringan. Oke, ini untuk emailnya, kita tes, coba buka semua. Web www.smk.tkj.sch.id. Ini saya copy saja. Oke, kita terbuka. Kalau misalkan lama kalian tunggu, setelah klik tombol go tidak muncul-muncul, berarti itu tidak connect ya. Jadi kalau cepat seperti ini itu connect, pasti berhasil. Web, oke, go. Oke, berhasil. User 2, desktop, sorry, web, Ctrl V, go. Oke, berhasil. Tablet, desktop, web, Ctrl V, go. Oke, sudah. Nah, untuk web
kita sudah berhasil. Sekarang kita akan coba untuk server emailnya. Nah, kita buka dulu email, kita lihat email ya. Kita sudah buat email di sini. Sekarang kita tes dari sini dulu ya, dari user 1. Oke. User 1. Kita masuk di email. Mana email. Ini email. Nah, kita masuk di email configuration. Your name. Name-nya adalah user 1. User 1. Email address-nya, nah, itu kita pakai yang ini. User 1, properti semua. User 1 ditambah ini. Ya, copy saja ini. Ctrl C. Nah, tapi kita jangan lupa kalau email itu harus ada simbolnya. Nah, simbolnya itu add ya, paste. Nah, incoming server kita masukkan server dari alamat IP dari server ini ya, email ya, 88810 tekan 8.8.10 sama 8.8.10. Untuk username, nah username ini kita pakainya yang email. Nah ini ya, untuk username itu kita pakai yang ini user 1, kemudian passwordnya tadi kan 12345 ya. Oke, kemudian save. Oke, ini menunggu ya. Sekarang kita buka lagi yang di sini tadi ini kan. Nah, kita coba di mawar email. Oke, ini. Oke, your email mawar ya, ini ada mawar untuk email addressnya baca semua ya, mawar at oke langsung kata jadi incoming 8.8.8.10 8.8.8.10 usernya mawar, passwordnya 12345 save. Oke, nah setelah itu kita close ya. Nah ini mawar sama user 1 ya. Untuk user lainnya sama proses seperti ini. Untuk ini saya coba dulu ya, saya compose send to ke misal user mana nih, user 1 ya, user add subjeknya hai, ini kan. Oke, nah terus ini bagaimana kabar kamu. Oke ya kan. Nah ini si mawar mencoba untuk mengirimkan pesan ke user 1. Nah setelah itu kita send ya, mawar send kirim. Nah ini ada terkirim sini, ini ada terkirim nih, sending user 1 ya, seperti hai bla di server 10. Sekarang kita lihat di receive. Nah ini sudah masuk, receive itu terima ya, ini replay kita belum ada nih ya. Receive ini ada masuk 1, kita baca hai bagaimana kabarnya kamu ya kan. Nah gitu. Nah untuk sebaliknya kalau mau kirim ke sini juga bisa ya. Ini kita kirim ke mawar at oke juga oke baik aja, kamu bagaimana ya kan. Oke, send. Nah ini sudah terkirim lagi. Nah ini si mawar buka. Nah ini buka nih. Baik aja, kamu bagaimana, oke ya kan gitu.
Nah, ini mawar dengan user 1 sudah berhasil, tinggal selebihnya kita setting saja ya. Nanti kalian ikuti langkah-langkahnya bagaimana setting untuk emailnya. Saya contohkan lagi sekali ya. Nah, untuk Ahmad, nah ini pakai nama umum saja, masukkan saja Ahmad besar, emailnya Ahmad, oke, add template-nya ya, kemudian alamat emailnya, kemudian incoming pakai IP dari server email 8.8.8.10 sama di bawah sini 8.8.8.10, kemudian username-nya Ahmad dan passwordnya 12345 step. Oke, sudah selesai. Lakukan semua pada user gitu ya. Kedua, kemudian user 2 coming 8.8.8.10 8.8.10 nya user 2 nya 1.3.4. Oke, sorry. Oh, sorry, ini addressnya saya lupa. Oke, save. Oke, pause user 3 email, kemudian user 3 addressnya user 3 at oke 8.8.8 titik sorry 10 8.8.8.10 username-nya user 3 passwordnya 12345. Oke, kemudian save. Nah, sudah ya. Nah, saya tes lagi dari user 3 ke Ahmad. 3 kirim email compose to Ahmad at SMK, kita CSID, subjeknya hai, ya, sudah ya, sudah kan belum. Kalau belum ya traktir nih, mau nggak kan gitu ya. Oke, send. Nah, ini dia mengirim ke Ahmad ya, ke Ahmad. Terus saya buka Ahmad, saya masuk di email, kemudian saya masuk di receive, terima. Ini sudah ada dari user 3 ya. Oke, replay. Nah, kita subjek sini belum. Oke, OTW. Nah, oke, send. Nanti si user 3 cek lagi ada balasan nggak tuh, save. Oke, oke, OTW. Ada kan, jadi kalian bisa reply sini kalau ada pesan masuk. Oke, jadi kesimpulannya di sini kita membangun ya, kita simulasikan ini adalah jaringan internet di mana server ini kita buat untuk melayani klien, permintaan dari klien, tapi kita hanya menggunakan 4 ya fitur di sini. Yang pertama DNS, kemudian web dan email. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui email ya. Jadi klien-klien ini bisa berkomunikasi mengirim email dari klien sini dan di sini. Nah, kalau kalian mau membuat simulasi lagi, kalian boleh coba-coba ya, tambahkan satu lagi klien yang terhubung ke mana lah gitu, yang di luar dari ini ya, di luar dari segmen ini, yang beda. Apakah kalian mau tambah ke sini ya atau ke sini, yang kalian cobalah untuk mengekspor lagi, coba-coba saja. Oke, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya buatkan ya untuk kesempatan kali ini. Kurang lebih
mengerti kurang lebih dari video ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri untuk sesi tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.